Yes. Bagaimana ya dengan Amin kan ini udah berjalan. Bagaimana strategi ya PKB Sulut dalam mensosialisasikannya dan teknisnya seperti apa nanti? Ya, Kita ketahui bersama iya. bahwa memang disebut ya Memang bagaimana menjual Amin. nama ini Amin ini ya. Tapi teknisnya seperti apa? Bagaimana? tapi rencana kita strategi ya orang sosialisasi. Lihat positif daripada Anies maupun positif daripada Gus Muhaimin. Gus Muhaimin itu sudah menyatakan diri bahwa dia lahir sudah NKRI, dia lahir sudah anak NU, dia lahir anak pesantren, dan juga dia ya opa-opanya itu pendiri NU. Pemirsa KBA News dimanapun Anda berada, saat ini KBA News Indonesia Timur datang mewawancarai Ketua Dewan Suro PKB Sulawesi Utara yang saat ini beliau berada di Kota Tomohon. Nah, sore kali ini saya mendatangi beliau. Ketua Dewan Suro PKB Sulawesi Utara ini bernama lengkap Dr. Andes Keis Cornelius Kainde. Ya. Selamat sore Pak Keis. Selamat sore. Pernyataan Pak Keis dari sepekan sebelum diumumkan duet Cak Imin dengan Anies Baswedan 2 September di Surabaya. Pak Keis sepekan sebelumnya sudah lebih dulu. Yes. Bahkan ini sebenarnya dari daerah loh. Sulawesi Utara lagi lah. Kok bisa ya? Kira-kira ada feeling atau apa seperti atau udah ada isu-isu dalam internal atau seperti apa? Sekiranya itu dulu ya pembukaan kita sore hari ini. Ya, makasih. Memang sebelum PKB bergabung dengan Nasdem dalam hal ini Pak Anies, saya sudah melihat untuk menjadi rekor yang akan datang menjadi pemimpin bangsa itu mesti ada perubahan. Karena saya suka akan perubahan, maka lihat itu misi visi dari calon-calon yang akan datang hanya Anies Baswedan yang suka akan mengadakan perubahan. Nah, setelah saya teliti lagi, ya syukurlah kalau ketua kami Gus Muhaimin sebagai calon wakil presiden di situ. Tapi ini kan hanya usul waktu yang lalu sebelum dideklarasi. Ya, karena saya suka Gus Muhaimin juga mengadakan perubahan bersama-sama dengan Anies Baswedan. Ternyata ada firasat atau apa, ada ilham, maka Gus Muhaimin dipanggil oleh Surya Paloh untuk mari bergabung dan menjadi wakil presiden dengan calon presiden Pak Anies Baswedan. Saya bilang, ini itu positifnya itu. Ada perubahan di negara kita ini. Itu feeling kita waktu itu. Kira-kira Pak Keis di dalam internal ketika Pak Keis mengumumkan ya, artinya kira-kira internal Sulut seperti apa tanggapannya awal? Ya memang setelah saya lihat PA dari grup PKB Sulut, wah sungguh konfrontasi. Tapi ada satu pengurus yang mengatakan, sedangkan ketua Suro menyatakan untuk mendukung Anies dengan Gus Muhaimin, no kamu saja. Sedangkan ketua Suro sudah menyatakan diri sebelum juga deklarasi. Puji Tuhan, insya Allah 2024 kita lihat Gus Muhaimin dan Anies Baswedan akan memenangi presiden yang akan datang. Itu cukup bagus karena di situ ada perubahan. Banyak ide-ide dari Pak Anies maupun juga Pak Gus Muhaimin selaku ketua MI dan dari Anies di TMI. So sudah cukup dekat mereka waktu masih kuliah. Jadi sudah, ya kata orang Manado, semua aku tahu kartu. Jadi mana kartu untuk yang bagus untuk bangsa dan negara kita ini. Itu pandangan saya.
Pak Keis, ini kan PKB sudah berada di dalam koalisi perubahan. Kira-kira perkiraan, artinya ada nggak perkiraan sebelumnya bisa ada di dalam koalisi perubahan ini? Maksudnya PKB masuk di koalisi perubahan. Memang hati kita waktu dulu suka bangsa kita adakan perubahan. Tapi kan waktu itu PKB masih di koalisi ini Indonesia Maju dan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Jadi kan bangkit Indonesia Bangkit Raya. Jadi kita pandang, aduh, bagaimana kesempatan ini untuk adakan perubahan. Ya memang dari yang dulu sudah bagus. Kita akui negara Indonesia lebih maju yang lalu, secara demokrasi sudah memang lebih maju. Keadaan ekonomi maupun transportasi sudah memang akui. Tapi bagaimana orang untuk lebih maju daripada kemarin? Nah, siapa yang bisa? Lihat di Jakarta setelah saya pandang-pandang, dia maju di Jakarta waktu dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Ada banyak gratis, begitu juga toleransi, karena mereka katakan intoleransi di Pak Anies. Padahal setelah kita simak, toleransi dia cukup tinggi. Di mana ada gereja ditutup? Sedangkan waktu yang lalu perseni dari umat Katolik ke NTT dibantu full oleh gubernur, dan akan dapat report seandainya menang akan mohon minta buat di DKI. Nah, terlaksana. No apa? Pandangan-pandangan masyarakat di sini. Nah, itulah kita belajar daripada latar belakang dan Pak Anies dikaji. Kita kan bukan ditarik-tarik kiri kanan, baca. Dia punya latar belakang karena dia juga pernah cerita. Dia waktu SLA maupun mahasiswa jadi utusan mahasiswa di Amerika dan tinggal di salah satu toko agama Katolik di sana. Dia ke gereja, biarpun ada ibadah dia dulu di sebelah, tapi dia hidup di orang-orang komunitas yang kalau di kita lah dibilang minoritas. Jadi dia tahu karena di sana mayoritas. Nah di sini minoritas. Dia tahu kehidupan orang-orang minoritas. Di mana bilang gereja mau tutup waktu dia di Jakarta? Nah, ada. Cuma memang isu-isu tentang kejelekan itu banyak. Tapi marilah kita bersama-sama untuk memajukan Indonesia dengan pilih seperti Anies Baswedan. Ada perubahan. Ini perkiraan awal ya. Artinya akhirnya menguatkan bahwa kira-kira ada rasa dengan gabungnya, ada rasa bahagia atau senang atau seperti apa Pak ya misalnya? Ya kita sebagai dengan diduetkan ya Anies dan Caimin ini ya. Dan slogannya tau nggak begitu enak loh, isi listening loh, dan mudah diperkatakan amin gitu. Kira-kira senang nggak atau bahasa seperti apa lah perasaannya? Memang bahagia. Apabila orang Kristen pasti di penutupan ibadah atau apa disebut amin, 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 haleluya. Itu ya. Jadi dalam masa depan kita suka lebih baik, lebih maju. Adakan perubahan ini Indonesia ini untuk kita semua. Ya, siapa yang senang? Kita masuk di situ memang usul daripada hierarki daripada partai. Kita untuk disulut ya. Yes. Bagaimana ya dengan Amin kan ini udah berjalan. Bagaimana strategi ya PKB Sulut dalam mensosialisasikannya dan teknisnya seperti apa nanti? Ya kita ketahui bersama bahwa memang disebut
Ya, Memang bagaimana menjual meeting. nama ini? Meeting ya. Tapi teknisnya seperti apa? Nah. Bagaimana? Tapi rencana kita strategi ya orang sosialisasi. Lihat positif daripada Anies maupun positif daripada Gus Muhaimin. Gus Muhaimin itu sudah menyatakan diri bahwa dia lahir sudah NKRI, dia lahir sudah anak NU, dia lahir anak pesantren, dan juga dia ya opa-opanya itu pendiri NU. Jadi komitmen daripada Gus Muhaimin bahwa 1. NKRI harga mati, 2. Pancasila tetap, 3. Undang-undang dasar tetap di Undang-Undang Dasar 45, dan kebinekaan tunggal ika. Kebersamaan di situ dia tonjolkan. Padahal dia sudah menyatakan diri. Dia lahir ISIS tidak ada dan radikal di bangsa di NKRI ini harus dibumi hapuskan. Apalagi. Sedangkan Anies Baswedan sudah nyatakan sikap. Ini Muhaimin ini kan orang intelektual, anak pesantren. Masa sebodoh itu kita mau masuk di isu-isu radikal intoleran? Strategi kita untuk ke depan kita akan bicara dengan sahabat, teman. Ya, kasih pengertian. Ini kan 3 putra bangsa yang beranikan diri untuk mencalonkan presiden. Iya. Prabowo, Ganjar, dan Anies. Mana lebih intelektual, mana lebih memberikan ide-ide yang bagus. Ya, kalau kita ide perubahan, ya sorry yang lain, tapi kita suka di perubahan. Udah bilang, perubahan apa? Ya kalau sudah ada perubahan, tetap saja jalan itu program Jokowi, nggak usah ganti-ganti presiden 3 periode. Tapi kan konstitusi yang menyatakan 2 periode ganti. Jangan itu. Jadi apa yang bagus dari yang lalu, ya tetap pertahankan dan lebih bagus dari sekarang. Itulah berubah. Itulah perubahan. Jadi Ya, memang itu langkah-langkah yang artinya begini kan, ibarat produk kita memasarkan ya barang itu, tapi ini kan manusianya, artinya bagaimana cara menjual. Kira-kira ada kata-kata gitu apa ya, semacam mantra lah. Untuk begini nih, ada ungkapan mengatakan menyerang dengan pikiran, menangkan dengan hati. Pertanyaannya, mudah nggak menangkan hati orang? Gitu. Jadi seperti apa kira-kira nanti? Ya kalau pendapat kita terhadap Kata-kata apa yang bisa kita bersosialisasi terhadap ini, perlihatkan dulu bagaimana perjalanan Anies 5 tahun waktu dia gubernur. Enjoy malah lebih bagus. Kita itu hanya enjoy lah, maka akan memenangkan. Dan kita akan merasa nyaman jika dipimpin oleh presiden yang akan datang, orang intelektual, agamais seperti Gus Muhaimin, nasionalis lagi. Apalagi? Itu. Pak guys, terakhir nih, ada harapan ke depan seperti apa? Ya, harapan kita supaya ada perubahan khusus di energi terbarukan. Jangan hanya dari luar yang atur. Ada teman-teman juga yang masuk di Amin, yang mana tentang PLN masa depan. Kembalilah kepada masyarakat untuk PLN dilistriki untuk orang banyak. Terhadap di pedalaman, itulah misi visi dari nenek moyang kita. Sekarang kita lihat, kalau orang kaya, ya seperti enjoy saja itu energi. Padahal itu bangsa kita punya. Jadi energi terbarukan itu untuk juga masyarakat kita, masyarakat di pedesaan. Itulah yang harus ditingkatkan. Ini cuma di perkotaan saja. PLN itu manusia apa tadi? PLN untuk menjayakan penerangan di NKRI ini supaya tetap cahaya. Anies, yes. Muhaimin, enjoy. Amin. Amin. Oke. Kita sudah mendengar perbincangan dengan Pak Keis
ini adalah ruang diskusi Ya, kongko-kongko kita ya untuk sore hari ini. Tadi juga kita udah bertemu sapa dengan beberapa caleg ya, caleg PKB yang notabene lagi mencari strategi bagaimana memasarkan pribadi mereka, terutama juga untuk bagaimana memberitahukan bagaimana Anies dan Muhaimin Iskandar ini untuk dapat bisa membangun bangsa ini. KB Ayus Indonesia Timur, kita jumpa di topik yang berikutnya. set. Oi, Varane! Sana viemo! Ven! Sana viemo! Ron, abos. Di Bolak terbang. Angkat jalan ke base mulai. Itu ada di sebelah sih ke base mulai. Anak tingkat di sebelah. Tapi ya, keren kurang mahal. Cena murah. San sarinya ke biasa murah.